Makanya Pak Bu, pasangi ya ko angka na jama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasaba iya tunia wadi pada ijamae tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru mak bolo napa milau doang. Bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroi okiniana. Ya ko lawi ki buru mak bolo, pure mak bolo napa makada. Opu nganu. Pasalama kae, pasalama apomu. Angke anakmu pure Pak Butingi, aja mokke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomulebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan dari usaha beliau sehingga Allah memberikan keberkahan, utamanya menjadi amal-amal untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat kala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Tibaso yang sempat juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan kehidupan yang berkah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guruta yang sempat hadir, terkhusus panitia pelaksana dan juga kepada seluruh pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dua aga-aga yang menjadi kajian pokok ulama kita dari dulu sampai hari ini dan dunia akan kiamat. Tapi perlu sampaikan, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Tapi peristiwa Mi'raj sampai hari ini hanya ulama hakikat yang sering membicarakannya. Magai makadaka peristiwa Isra wedding ilogikakan secara ilmiah. Nasabak magai kecanggihan teknologi saat sekarang ini justru bisa mengungkap apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kegayaro HP ya katanya makoko yang Android yang sudah canggih itu bisa melihat wajahnya orang dengan video call. Jadi weddingi ma video call. Okoi makkatawe melaksanakan ibadah umrah
kita bisa terkoneksi dengan melihat wajahnya berputar di depan Ka'bah hanya menggunakan aplikasi video call. Jadi itu hal yang tidak mustahil. Dalam sains, angka apa agak-agak nakaji tau pandrita sampai saat ini sudah tembus pada 5. Tapi iyaro nabita narampe wattunna napaturu pong Allah Ta'ala koram lebih maka day nabita 70 cahaya yang turun ketika Al-Quran itu diturunkan. 35 cahaya okopanni atau malaikat Jibril dan 35 cahaya di sayap kirinya, jadi pas 70. Siaga cahaya nalolong atau makokoy berdasarkan kajian ilmiah mulai dari peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Kona kaji secara teknologi napai 5. Yang pertama adalah Bluetooth, infrared, BlackBerry, kemudian hologram yang ditemukan. Terakhir ada namanya black hole yang masih dikembangkan. Ya komakade Bluetooth mentransfer data secara jarak dekat, infrared juga begitu. Tapi angka yasenero BlackBerry yang bisa komunikasi luar angkasa. Biasanya dia semi telepon. Tapi sebenarnya BlackBerry itu adalah salah satu jenis cahaya yang wadingnya rubai suara menjadi cahaya, cahaya menjadi suara. Pak Yakokui ulangnya tahu dena tembus bisa komunikasi sampai ke bumi kecuali harus berubah dari cahaya menjadi suara. Jadi itu yang dipakai aplikasi yang disebut dengan BlackBerry. Kemudian hologram, Jepang sekarang sudah pakai. Jadi bisa mengajar di 3 universitas dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan hologram. Yang ini tetap tongo kiolona tapi dia gak tahu nah. Kenroi okumi bola na monro itu menggunakan hologram. Enapai 5 cahaya na runtu tawe, na 70 cahaya na kurangi. Jadi angka mo pa 65 cahaya de na lolongang itawe. Dari situlah rahasia Al-Quran tidak bisa diungkap secara keseluruhan letu ya soewe. Kemudian aga kaitan na si bawa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia kotomelo macurita wali. Mukjizat kalau nabi, karama kalau para waliullah, para aulia itu disebut dengan karamah. Ia ko tau pandrita maka dai maunah. Jadi ia tahu pandrita tariolo termasuk ke Khalil Bangkalan dan ulama-ulama waliullah termasuk guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Di sini berkat ilmu beliau sehingga dia tanamkan keberkahan di Kabupaten Wajo ini. Saya punya salah satu orang yang tahu betul itu, misangi karamahnya guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Saya pernah bicara langsung itu di Kolaka Utara, Sitonganna atau Belawah, yang pernah melihat guru tak melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, padahal angkamui guru tak pengajian setiap malam Jumat di Masjid Raya di Wajo ini. Buktina maka da alena nasabak na lingi cicing. Pak Nitay maka dan kay guru tak, padahal kalau terakhir pada waktu itu jemaah haji Kabupaten Wajo tidak mungkin joka guru tak na degaga na kapala imun rinna kita yang terakhir, tapi magi nang katulyang kena runtuk mata wapa guru tak sidupai na pampengi jama mak jama si bawa guru tak, jadi yakin maka de guru tak to ngangi. Tapi juga ragu, maka dana dena gaga pasawa imun rinna tidak ada mijamah haji kita yang kalau terakhir. Kemudian ketemu lagi naludungi cicin dan apa nalik guruta na tesi maka dalena to gah. Jadi ro cici peresok dan nalengi walaupun na poji
maka dade meka mitai ya ko rewa ka matu meka tes ka dalena tonga ga karena belum ada HP. Pas selesai pelaksanaan ibadah haji rewai kemudian mengadakan syukuran nak gangkulian na pahadir guruta, dan ketika guruta hadir na subuh liman ne rumah cicinge aga nasang kadaitan niya tonga kapang laba iru ciciku itu pak nasa diruga wasana pake we pasti lempu kak nasa guruta na ludung ya ro cicinge na panapampenga nga maka dali cicimu demo ikhlas malenga. Dari situ dia yakin maka da guruta tongang, tapi dia tanyakan loko keluargana maka da menre tonga gi maka guruta nasa ide tuliang kami mah pengajian kok masih gi. Dari situ mukjizatnya ulama bahwa bisa dia berada di dua tempat dalam waktu yang kita tidak bisa ukur secara logika, tapi dalam keimanan itu terjadi. Guruta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah juga demikian. Dua nonroi maka toba dalam satu waktu. Maka toba yoko pangkap alena toko penrang. Muri na manasi runtu na pangewan na paaruntukang. Nasaba angka muri na ko pangkap matoro kang isandalana nite guruta makatoba alena giling isandalana napa alena to makatanya ngang isandalana guruta iya koe penra makoto si sana rewa si runtuk ko pesantrennya aga nasero pole penrang kanja pakatoba na guruta ko penrang nasa ngaji mo balik nakui pangkap makatoba nasa de alena toha sehingga ia teh dua mapangewang berdebat dan persoalan ini ne pangolo ku guruta aga jawabanna guruta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah informasi saya terima aga nasa guruta maka dami iya ko iya muita maka toba iya tongat tuh papisau ni itu selesai itu jawabannya. Artinya apa? Ulama itu diberikan karamah, apalagi nabi yang diberikan mukjizat. Rasulullah dalam kajian ilmiah hanya 0,05 detik dia sudah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia negara ciri detik kalau kajian ilmiah. Karena dia menggunakan karena istilah dalam ilmu fisika itu ketika cahaya dipertemukan dengan cahaya, inti maktron itu ketemu kemudian itu menjadi seberkas cahaya, kecepatannya itu bisa sampai dengan jarak itu hanya 0,05 detik sehingga dia bisa sampai. Ini secara ilmiah sudah ditemukan. Tapi Mi'raj itu masalah. Nasabah sains tidak bisa bicara denul lemak bicara kan kayero. Makanya agama itu ada ranahnya akal, ada ranahnya kalbu. Akal hanya memikirkan sebab akibat, tapi kalbu meyakini yang lebih. Maka Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang harus menyatukan antara iman dengan akal. Kapan akal minta pakai, maka dari situlah dia mengatakan Rasulullah itu bermi'raj hanya dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Nasaba ya komelu ya lah kali balakang tau katulu-tulu manipih wadillau Jakarta mapepe padahal 5 menit matinro. Kalau dia menggunakan kaidah orang yang bermimpi, tapi Rasulullah diperjalankan nasaba makadai orang ahli ia ko iperjalankan inabita pasti hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Nasaba pure nataliti tawe maka ada bintang yang paling dekat dari bumi itu adalah 10 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan cahaya napai bintang yang paling dekat, padahal langit itu dihiasi dengan bintang. Nanyero langi enalawi nabita sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratil Muntaha, berarti siaga belana eden wisangi. Yang jelasnya tepat mi pake nasaba iya ro malaika okko mematui langi monro langi minonroi iya minano okolino nareku yelengi tugas yaitu ampai malaikat penjaga siang hari dan malam hari si seleh lengi jaga ko wani leti jaga ko soy. Makanya si runtu iko subui, dari situlah malaikat malam dengan malaikat siang ketemu, dan juga di waktu asar ketemu.
Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, sebab 2 sip malaikat. Dari situlah kenapa ada namanya zikir pagi dan petang. Itu intinya. Kemudian, ia kotomelo mak bicara hakikat. Maka dapekku yaro peristiwana nabita na sabak nakaji teh secara ilmiah. Maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai na sabak masolangi tubuhna nabita karena kecepatannya. Maka dia tahu pandrite, jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak, tahu pandrite maka da bami. Ia kui palalangi dia nama solang. Ia mikole na mi malalang wat dijaji. Makanya di situ asra diperjalankan. Tanya alena engka jandin di royase pak. Ia kolena maputara hanya 24 jam, tidak bisa lebih. Tapi ia kui putarai namoka 50 wat dito. Gitu? Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam, ia rojange dena mungkin. Wat di lambak mi dena mungkin melesih. Cenei namoka siratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nayyaro malaikat Jibril makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Nabalai jolo, operasi jolo Nabi tak, kemudian mengambil air Sam-Sam, dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan, dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya. Karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurum Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini, ia narekomelo kiyakini maka dayaro perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke langit ke-7 diantar oleh malaikat sitonganna dia nama rajing. Karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi engka Nabi yakamin rekolangi dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun, itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya. Berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak. Burak juga sebenarnya itu cahaya. Kilat. Walaupun dia adalah binatang, narekone bicarakan itu pandrite maka dah olok-olok. Dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya, maka ia Nabi tak didampingi oleh 2 malaikat. Kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya dan itu bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu, buku yang membahas ini muncul. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N219. Perancang pesawat. Saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau, ternyata angka cik di rumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini. Jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ, kemudian ada agak nasang. Kalau ini yang ditemukan, itu kalimatnya, karena dia orang sains. Iya kuya nasangi runtu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka ada bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan, maka itu akan ditemukan jalan pintas itu. Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nah sebab magai tidak mati. Tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu
Saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya. Orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irun nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irun nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan lebih bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta, dibayar 86 juta kalau mau titip. Sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kota denna iposina nata ya layaro, disterilkan dulu, istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi, kemudian dikirim ke London, bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat ya, kunadapi umur anak tamatu 60, 70 atau 56 tahun, ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan. Dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawat itu kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, nah taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu narekolagai ari-arinna anak-anak, dia tanam ke tanah. Nah lemak itu irunna anak. Napa natarika luku yasena. Makumatoka ko wajo. Napa napatungal liling setiap malam Jumat. Begitu juga selama 3 Jumat. Banyak orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah, ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jajiro kalukue yalami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling nang kajinge mak daperi tu melo malayaro, anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri terganggu, itu menangis sampai malam itu menangis. Magai karena ketika jin mampu mengambil itu, natakok matu marajai, anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jinget tamaiwi kalau dia ambil itu. Makanya orang tua kita dulu natanam, istilahnya nalemai, napatarika luku yasena sebagai tanda, napatungang ngililing, kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan, karena dia tidak pahami ilmunya, dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu upasangi ya, ko angka najama tawe, jangan langsung salahkan, tanya dulu. Nasaba iya tuniae wadi pada ijamae tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru'e mak bolo napa milau doang, bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroi okiniana ya kalau wiki buru'e mak bolo purai mak bolo napa makada opu nganu pasalama kae pasalama apomu angke anakmu purai pak botingi aja mokke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki buru'e mak boloki kemudian bacakan suratul Fatihah, pura tak baca Fatihah atau pandrita
kemudian kita berdoa, puang talengga kasih baraka, taletui baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talengnya tau pandritawe, iya na tuyasang tawassul. Beda. Pada masyarakat kuburu, pada milau doang, tapi cara na milau doang, nasabari na beda hukumna. Iya ko milau doang ilan sulok ko tau matebe maka da opuang anu pas salama ya nakmu pak menerima kau tu tamatoi kalau masyarakat kuburu ko pure pak butik. Sawe kan me apo pure pak butik aja mulai saja moke aja sokangi ko motor aja mulai saiwi kalau begitu. Itu tidak boleh karena itu adalah tawassut. Itu kemusyrikan. Minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekoloki masyarakat kuburu ibacangi Fatihah. Loki ko kiburu nagurut ta Ki Abdul Rahman Ambodale almarhum. Loki ko kiburu nagurut ta saada. Kemudian kita bacakan Fatihah. Napa ki milodong? Ipuang talinga kasih baraka. Teletui baraka wija-wijaku keturunanku pada baraka angkai telingnya tau pandritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu, maka itu namanya tawassul. Bedakan nih. Jadi cede tu bawang lesena nan caji musyrik, cede to tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itawe pada masyarakat kuburu bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah narekodena pahang itawe. Yana tu namanya istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah, padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Hasim, 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan, semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilena. Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya napa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagak dalilena ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tau molenge papedale. Kan itu yang diminta. Bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat kuburu, makanya tu buat timparui ku sirolo ki buru kalau masyarakat kuburu aja na sambara ki buru lalu siarai sampai ki buru tau pandrita. Supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri milau memen nyokopong Allah Ta'ala maka datalinga matu keturunan pada iya kamakiro iyo puiri nene mo korone kati nene mo koro kati nene nano koro iyo to koro desa kada niga iyo po konareko kiburu tau pandita lo kita sampai ulama-ulama kita yang disengkang dari Asadia banyak sekali datangi mereka kuburnya bacakan suratul Fatihah kemudian kita meminta kepada Allah aga beda na pak kong katau lete bola baru na to menre bolana na irita makanja bolana milodongi puang taletoka kasih dale papada kanjanya kong ke bola kumatu itu sama. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu, maka ada barakah lagi, nikmat karama, nikmat kewalian, itu yang kita minta. Nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama. Kama komiro, tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian, mabila ada kamacan ini si jang. Saya kembali salat natarimaya nabi tawattuna mameraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia rosampajange hanya sebagai oleh-oleh ya lagi nabi tak magai saya bahas kemarin malam di Masjid BTN Atakeh maka daya nabi tak masampajam memang sebelum Miraj kan Isra dia sholat kan rilepa masam pajang yang pertama di Bukit Tursina sholat onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala dun raka sampajan najama Baitalahmi Bethlehem onrona Nabi Isa jaji
ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ. Kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat, justru memimpin sholat. Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi tako perjalanannya, nah perlu Mi'raj. Pertanyaannya, berarti aga na terima Nabi tak? Nah sebab na jama memang nih. Angka tau panrita makadah. Sampajang untuk umat lah. Angka tau makadah de. Na pasipulu mi sampajan na yero Nabi newe si runtu oko langit pertama. Sampai langit ketujuh, ia naro na pasipulu nalai. Sehingga muncul dalam kitab mengatakan, ia tu sampajan subuh sampajan na Nabi Adam. Ia sampajan loro sampajan na Nabi Ibrahim. Ia sampajan asara sampajan na Nabi Nuh. Ia sampajan magharibi sampajan na Nabi Isa. Ia sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud hanya di waktu subuh baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Naitai angka asanna Nabi tah niga yero, sehingga dia sebut. Dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah baru ditegur oleh Allah. Adam, ni ke Pak Guru ko yaro kalimat tinadinang ko Pak Guru ko. Aga nasa Nabi Adam. Nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga. Pasti nama ini istimewa di sisimu. Aga nasa po Allah Ta'ala dalam risalah mengatakan, seandainya seandainya Adam engkau tidak menyebut kalimat itu, maka aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Bayangkan, yana tunah kada degaga sampajang ngesah narekodena salawat telori nabita degaga pak doang letu okko po Allah Ta'ala karena pintu langit tidak terbuka narekodena salawat telori nabita degaga ada depunga mak baraka non roi malaikat milau dong narekodena salawat telori nabita. Maka wajar setiap muqaddimah kita selalu baca salawat. Dalam salat pun sininna sampajange angka mana salawatna angka sampai jatuh mati lagi sampajang yang paling singkat itu ada salawatnya. Denasa kodena salawat tahu. Makanya semua sholat tidak sah narekodena salawat tahu. Doa juga demikian. Maka da kenri waktu ne baca salawat ini meni bawang. Meki pamulana, meki tangana, meki capak ini meni bawang. Makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak ini meni bawang. Ya kota tari sayyidina mapakiadai. Ya kodeta tari sayyidina itu tetap salawat yang sah. Kegayasang barakna milauka wae rinung matanganga mapak guru natakok madakaka mapangajenga takok madakaka. Saya minta air minum, kemudian angka tau sijab malawe air botol, kemudian napinreka nga oke, maka betul apa yang dia lakukan. Tapi nareko angka tahu malay air akuah napa malato peneh napa tadang yuk yese napa penewe atau lepa-lepeh napa nabawa ya rawai rinung lokoro. Sebenarnya sama fungsinya, tapi ciri mapakiada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah. Makanya tau pandrita makadah ia kona tari sayyidina yana tu tau mapakiada lauri nabita narekodena tari sayyidina itu tidak masalah. Makomiro kedudukannya tidak usah perdebatkan. Sebab aku sampajangnya pakai sayyidina dan mengatakan sayyidina itu kan Tuhan taniyah. Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata sayyidi. Makanya sitongannya tidak usah dipermasalahkan. Ulama kita dari dulu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil. Tapi mega makoko atau pae somak guru merengkalinga tomyo ku YouTube kiai na YouTuber sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita. Bahkan makadah dega agatau pandrita kor palaku bida amanami pade akali barakanna kung kadottoro ahli kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kena sekolah
napake mi baju parawae, napamala pates jantung, napati nakatani-tani pengukur, letu makada salah semua, padahal dia nak kena sekolah. Nah, sehingga kita, ulama kita itu mengajarkan sangat arif, agak nasa guruta, ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa, aja lalu berpatwa, acuribani tau pandrita pendapat namu palette, sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dengan kawapatwa. Saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan makadamakui menurut tau pandrita. Maka dia kuya saya mengikuti pendapat ulama itu. Magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan patwa. Apa aserapat disangan na kuasai tata napa di mapatwa. 9 ilmu. Maka di guruta Profesor Dr. Karim Hafiz ia panawat di mapasala tay masalah ilmu hadis narekonulle mapalai 300.000 hadis Nabi, baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi, berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapai talluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah sibaman tasabba. Iya miroya pala aja lalu tama pasalah. Di Sengkang ini gudangnya ulama, dan bukan ulama sembaran. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan, kalau langitannya sudah selatan, sebenarnya itu di Sengkang. Makanya syukur kidi tawajoe, jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu nasabauk itu monro baraka, itu penting saya sampaikan. Aja tamabela lo mak guru kacinga-cinga mabela lada nang kamanamui gudana pak disengangi angkamui baraka oko Sengkang. Makanya saya sering mengatakan pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to 5 kotoje rawida tawe pak mandari maga na puji toko lengi pak do cili je masalah. Ya to tania pak disangan nasapa to limelo miliang tapak makum mati bita no madari ka makada aga beda na pak gamina na supala koyo ko sidrap siboko sengka pada mui itu pacuka matona pake marica matona pake oko sidrap ya mato lemion ronna. Nah itu artinya apa? Kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak, angkamui baraka ku guruta. Cuma ada tradisi ulama kita dena berengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nasabak magai prinsip na guruta yang tinggi alim allama agan asang di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah, bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tania passeroe, tania bungel lo sapai passeroe, passeroe suruh lo sapai bujunge. Temannya, jadi aja nagurut kalau tuntut to lalu ini lo makutana karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembaran. Kenapa? Ya minawat di loko tuh nareko angka sanad gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak enggak mau. Magai karena dia pakai itu. Sengaja je ia nabungin lo sapai pasero masalah itu mabele barakah. Iya maka pasero lo sapai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timbah, maka kita yang harus datang. Entah supaya mak barakai. Tapi ya mak kokoe, oko manilala kamarae, mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak. Sehingga mega tahu mak kokoe, dena pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disanganna tapi adabnya tidak pindah karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan.
Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di masjid raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Tanya mimbar tatung makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasap barakak Pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang nyokoro. Nah sebab kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam piku carana secara ilmiah Pak. Ia kuwaipi selurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Maka dah magi penang kai cium, mana kai bau limana atau pandrita. Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak, kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Magai nasabah ia kui bau liman atau pandrita berkahnya bisa pindah. Maka dapat wading flash disk saja dikasih masuk di laptop baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya. Dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu ampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angkah sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama Pak, itu berkah. Kemudian tamak aku sampajangi. Iya sampajangi Pak Bu nasabah angkami menasampajan najama nabita. Maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iya nabita laibu raiwi. Nasabah kan kesusahan atau diboikot perekonomian. Istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab berjanji mengatakan anta nurun fauka nurin. Mega tahu manggai bahwa kalimat itu ia naruh ada kolalana barasanji adalah kemusyrikan karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya napong Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ke-7 tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayyai komunikasinya Nabi tasibapung Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambungi. Tahiyyatun barakatuh salawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aja kasih jeda. Ada sakta di situ. Ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lepangi. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama nu Muhammad dan berkah atasmu. Agar nasa Nabi ta assalamu alayna tapas salama pakapo wa ala ibadillahi sholihin. Nani atamu yang soleh.
Jadi kini iya pak nakadana po ng Allah Ta'ala upas salama ni usu din wingarang jamaah urusanmu to saya ko monri yang penting salama na ya. Tapi Nabi tidak. Aga nasa Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Maka di pahakiki ya ko iya tumubaca itay alemu mangolo rinabita si Bapong Allah Ta'ala. Yan natunasang dua tamasarang talo tamalaysang. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.